Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Sabila. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan Nusantara terdiri dari dua kata, yakni wawasan Nusantara dan Nusantara. Wawasan berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi. Jadi dapat dikatakan wawasan adalah cara pandang seseorang atau bangsa sebagai salah satu aspek dari falsafah hidup. Nusantara berasal dari dua kata, yakni nusa berarti pulau dan antara adalah tanah air. Pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Yang pertama menurut Hasnan Habib. Wawasan Nusantara merupakan kekuatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Kedua, menurut Wan Usaman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Ketiga, menurut MPR tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat, menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang terakhir, menurut Ridwan dan Wahid 2017, wawasan Nusantara adalah cara pandang Indonesia tentang bangsa, wilayah nasional, dan dinamika internasional agar tetap terwujudnya persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air Indonesia. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia secara umum dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertulis bahwa tujuan kemerdekaan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Demikian pula dengan tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yang kemudian dibagi menjadi dua macam. Yang pertama sebagai geopolitik Indonesia keluar. Dalam hal ini, artinya bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk terus mengamankan serta menjaga kepentingan nasional lainnya yang berhubungan dengan kehidupan internasional dari dalam semua aspek kehidupan. Hal ini agar demi tercapainya tujuan nasional sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu sebagai geopolitik Indonesia ke dalam, jadi maksudnya itu geopolitik Indonesia ke dalam ini sebagai penjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Fungsi wawasan Nusantara dan manfaat wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara ini memiliki peran sebagai motivasi, pedoman atau dorongan, dan perbuatan guna penyelenggaraan negara di pusat maupun daerah yang melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Manfaat wawasan Nusantara. 1. Dapat diterima serta diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. 2. Menjadi salah satu sarana integrasi nasional bangsa Indonesia. 3. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Keempat, penerapan wawasan Nusantara melahirkan cara pandang terhadap keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia.
Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal ini tampak dari pemerintahan yang kuat, bersih, dan aspiratif, tentunya dipercaya oleh masyarakat. Kedua, berdasarkan kehidupan ekonomi, untuk menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Ketiga, dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batinia dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan sekaligus karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Yang keempat, dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Wawasan kebangsaan berkaitan dengan wawasan Nusantara. Nama lain wawasan kebangsaan adalah wawasan nasional. Pengertian wawasan kebangsaan menurut Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia tahun 2005 sampai 2011. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perbedaan antara wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara itu lebih bermakna khas karena dari Sabang sampai Merauke disebut Nusantara. Sedangkan wawasan kebangsaan itu lebih bersifat universal, di mana setiap bangsa ini membutuhkan sebagai landasan psikologis demi eksistensinya di tengah kehidupan bangsa-bangsa lain di dunia. Unsur dasar wawasan kebangsaan. Landasan wawasan kebangsaan adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan kebangsaan memiliki 3 unsur dasar. Yang pertama, wadah atau kontur, yakni wadah masyarakat dalam berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua adalah isi atau konten, adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional. 3. Tata laku atau konduk, terdiri dari tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Sekian dan terima kasih.